Masih semangat? Yakin? Siap ngaji? Semua angkat tangannya, takbir. Sallu ala nabi. Saya mengutip dari kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah lil Imam Qutbil Irsyad wa Ghawthul Ibad Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Jadi Al-Imam Al-Haddad ini punya semangat jihad orangnya, saudara. Bukti beliau punya semangat jihad. Salah satu bab dalam kitabnya Nasaih Diniyah adalah tentang bab jihad. Ketika beliau bicara bab jihad, beliau nulis satu pembahasan fadlus syahadah fisabilillah, keistimewaan orang-orang yang syahid di jalannya Allah Subhanahu. Apa kata beliau? Wa amma fadlus syahadah fisabilillah fa'adzam min an yuhata bihi wa ajallu wa akbaru min an ya'khudhahu haddun wa miqdar. Ini kabar gembira nih buat keluarga syuhada. Kabar gembira buat teman-temannya para syuhada. Kabar gembira buat kita orang-orang yang cinta kepada para syuhada, dan kabar gembira untuk kita perindu syahadah, saudara. Kata Imam Al-Haddad bahwasanya keistimewaan syahid di jalan Allah maka nggak ada batasnya, kata beliau, saudara. Maka nggak bisa digambarkan, nggak bisa betul-betul dideskripsikan. Saking gedenya, saking istimewanya, di antaranya satu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi ila akhiril ayah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini kita lagi mengenang haul 5 tahun wafatnya 6 syuhada. Wafatnya mereka itu cuma perpindahan alam dari alam dunia ke alam barzakh. Tapi hakikatnya apakah mereka wafat, saudara? Kalau ada yang berpikir mereka sudah mati, maka Allah yang menjawab lintasan pikiran tersebut. Apa kata Allah Ta'ala? Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian pikir mereka-mereka yang terbunuh di jalan Allah adalah amwat, orang-orang yang mati, yang jadi bangkai. Enggak, saudara. Jasadnya jadi bangkai, ya, tapi ruhnya, jiwanya, bal ahya, mereka hidup, saudara. Inda rabbihim yurzaqun. Mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu. Jawab yang kompak. Berarti 6 syuhada hakikatnya mati atau hidup? Orang kompak, mati atau hidup? Orang kencang, mati atau hidup? Orang yang masih hidup aja, saudara, karena nggak berguna hidupnya, dianggap mati sama orang. Jasadnya hidup, tapi karena nggak ada manfaatnya, fa'ajsaduhum qablal kuburi kuburu. Jasad mereka jadi kuburan sebelum mereka mati. Tapi beda dengan syuhada, saudara. Jasad mereka boleh terkubur, tapi manfaat mereka, nama mereka, kenangan mereka akan terus hidup di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Nggak sampai di situ, saudara. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lisyahidi indallah sab'a khisal. Kata Nabi, orang yang mati syahid itu dari Allah Ta'ala mendapatkan 7 hal. Mendapatkan berapa hal? Mendapatkan berapa hal? Mudah-mudahan kita semua bisa mati syahid, insya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal. Apa 7 hal yang didapatkan oleh orang yang mati syahid, saudara? 1, an yughfara lahu fi awwali daf'atin min damih. Kata Rasulullah SAW, orang yang mati syahid, tetesan pertama darahnya, seketika itu dosa-dosanya semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita, Pak Bu, kita belum tahu kita selamat apa enggak ngadep Allah, kita belum tahu. Mudah-mudahan kita selamat. Tapi syahid udah enak. Zahirnya dibunuh, tapi hakikatnya lagi dapat anugerah Allah. Tetesan pertama darahnya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara. Kemudian yang kedua, wa yara maq'adahu fil jannah. Shallu ala Nabi Muhammad. Orang yang mati syahid, Bapak Ibu sekalian, begitu dia meninggal, ketika dia dibunuh, seketika itu dia ngelihat tempatnya di sorga. Masya Allah. Indah apa kagak? Indah apa kagak? Jadi tetesan pertama darah
langsung dapat ampunan Allah, bersih dosanya. Tetesan kedua ketika meninggal dunia, ketika itu juga langsung lihat tempat di sorga. Alhamdulillah. Nah, sampai di situ saudara. Yang ketiga, kata Nabi SAW, wa yuhalla hilyatal iman. Orang yang meninggal mati syahid, seketika itu Allah hiasi dia dengan pakaian keimanan. Yang keempat, wa yujara min adabil qabr. Yang paling dingerikan itu Bapak Ibu sekalian, adab kubur. Sayyidina Utsman ibn Affan itu kalau nginget akhirat nggak nangis. Tapi Sayyidina Utsman ibn Affan kalau nginget kuburan nangis luar biasa saudara. Karena kuburan itu awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu tingkatan pertama, fase pertama dari fase akhirat. Selamat di kuburan, maka berikutnya hari kebangkitan, kemudian di padang mahsyar, kemudian ketika ditimbang amal solehnya, ketika menyeberangi sirat, ketika di haud, ketika persimpangan antara surga dan neraka. Kalau di kuburnya udah selamat, sisanya selamat saudara. Kubur itu paling ngeri. Tantangan terberat itu di kubur. Sayyidina Utsman ingat akhirat nggak nangis, tapi ingat kuburan nangis terseduh-seduh. Sampai jenggotnya Sayyidina Utsman basah saudara. Kuburan nggak main-main saudara. Tapi orang yang meninggal mati syahid, kata Rasulullah SAW, wa yujara min adzabil qabr, langsung dapat garansi nggak bakal kena azab dalam kubur. Alhamdulillah. Nggak ada yang ngomong Habib ngedongeng aja nih, Habib Ba'alawi nih. Tahu dari mana Habib nggak dapat azab dalam kubur? Bukan gue yang ngomong, Rasulullah. Saya mau tanya nih semua yang hadir, kalau Rasulullah yang ngomong percaya apa kagak? Yakin atau kagak? Beriman atau tidak? Alhamdulillah. Takbir. Yang keberapa tadi? Yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, wa ya'mana minal faza'il akbar. Nanti di hari kiamat, ketika terjadi ketakutan yang luar biasa, orang-orang masing-masing takut, udah lupa. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Itu di akhirat Bapak Ibu sekalian. Saking takutnya orang, sampai-sampai anak lupa sama orang tua lupa sama anak. Saudara udah saling kagak kenal, laki bini kagak kenal, masing-masing ngurusin dirinya. Itu ketakutan hari itu luar biasa. Ghadiba rabbuna ghadaban lam yaghdab qablahu mislah wala ba'dahu mislah. Dalam hadis sahih dikatakan di hari itu Allah Subhanahu wa taala murka dengan kemurkaan yang gak pernah terjadi sebelumnya dan tidak pernah terjadi sesudahnya saudara. Itu yaumul faza'il akbar, hari ketakutan yang luar biasa. Saking ketakutannya anak-anak kecil pun ubanan saudara. Sekarang juga banyak anak kecil ubanan, kebanyakan pakai Gatsby biasanya tuh. Ubanan anak kecil saudara. Di hari kiamat anak kecil ubanan, saking takutnya. Itu Pak Bu, di hari kiamat orang-orang dibangkitkan semua hufatan uratan. Dibangkitkan nggak pakai sendal, nggak pakai busana saudara. Semua dibangkitkan dalam keadaan telanjang di hari kiamat. Terus bagaimana Beb? Malu? Enggak, orang udah nggak sadar kiri kanannya. Saking takutnya kiri kanannya telanjang, dia nggak sadar saudara. Saking menakutkannya di hari kiamat. Ketika itu semuanya takut. Tapi di antara yang diberikan rasa aman oleh Allah di hari kiamat, an ya'mana minal faza'il akbar. Siapa mereka? Para syuhada. Alhamdulillah. Dahsyat atau tidak? Dahsyat atau tidak? Yang keberapa barusan tuh? Yang keenam, Rasulullah SAW mengatakan, wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqar al-yaqutatu minhu khairum minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi Muhammad SAW, nanti orang yang syahid ya di hari kiamat, di atas kepalanya akan digunakan mahkota tajun. Digunakan mahkota yang bikin dia jadi berwibawa, berkarisma saudara. Itu mahkotanya dari batu yakut. Tapi yakut di situ khairum minad dunya wa ma fiha, lebih mahal daripada dunia seisinya. Itu mahkota yang dipakaikan di kepalanya syuhada. Bintangnya jenderal nggak ada apa-apanya, apalagi jenderal pembunuh saudara. Itu bintangnya cuma bakal nyeret dia nanti ke neraka saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Tapi syuhada mereka ketika itu dipakaikan mahkota dari yakut,
yang setiap batu yakutnya lebih mahal daripada dunia seisinya, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keberapa itu? Yang ketujuh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yuzawwaju ithnataini wa sab'ina zawjatan minal huril 'ain wa yushaffa'a fi sab'ina min aqaribihi. Yang ketujuh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu semua para syuhada nanti akan dinikahkan 72 bidadari di sorga, saudara. Hati-hati, hati-hati. Ini masalah ini banyak yang ngejek-ngejek di internet, saudara. Kadang-kadang orang-orang liberal ngejek-ngejek, oh itu kaum yang mau dikawinin sama bidadari. Ngejek-ngejek, oh sang pencari 72 bidadari, makan tuh bidadari lo. Ngejek-ngejek seperti itu, saudara. Hati-hati, saudara. Kalau ngejek-ngejek itu tujuannya menghina sabda Nabi Muhammad, kufur, saudara. Karena yang ngomong ini Rasulullah SAW. Kalau tujuan dia menghina sabda Rasulullah, padahal Rasulullah yang nyampaikan itu bukan hoax, itu bukan khurafat, itu bukan khoyalan. Syahid dinikahkan 72 bidadari, itu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ngejek-ngejek, tujuannya ngejek sabda Nabi, kufur, murtad, naudzubillah. Ba'ina min aqaribihi. Orang yang meninggal dalam keadaan syahid, Allah berikan kuasa untuk memberikan syafaat 70 keluarganya. Alhamdulillah. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Kalau begitu mereka para syuhada beruntung atau tidak? Orang keras beruntung atau tidak? Agung atau tidak? Mulia atau tidak? Siap jadi syahid? Siap nyusul para syuhada? Takbir! Sallu ala Nabi. Nah sampai di situ, saudara. Saya baca lagi sebagian, sebab kalau saya baca semuanya terlalu banyak, saudara. Syahid dibantai, dibunuh, disiksa. Tapi apa yang mereka rasakan ketika itu, saudara? Di dalam hadis Nabi mengatakan, ma yajidu syahidu min alamil qatli illa kama yajidu ahadukum minal qarsah. Rasa sakit pembunuhan ketika syahid dibunuh, kata Rasulullah SAW, itu rasanya cuma seperti cubitan, saudara. Yang namanya dicubit bagaimana sih? Sakit, tapi nggak bagaimana syahidnya, sakitnya biasa aja. Kelihatannya ngeri, dibunuh, disiksa, dibantai. Tapi Nabi mengatakan, bagi si syahid itu sendiri, yang dia rasakan cuma seperti cubitan. Walaupun dia rasakan cuma seperti cubitan, tapi dapat makom yang tinggi dari Allah Subhanahu. Yang terakhir, saudara, itu syahid-syahid, saking nikmatnya mendapatkan syahid, kata Rasulullah SAW, dikatakan, anna syahid yatamanna an yarji'a ila dunya fayuqtal 10 marrat lima yara min fadli syahadah. Itu orang syahid andai kata dikasih kesempatan buat balik ke dunia, apakah dia kapok jadi syahid, saudara? Enggak. Di hadis dikatakan, orang-orang yang syahid tadi kalau dikembalikan ke dunia, maka dia siap untuk kembali dunia 10 kali, untuk dibunuh lagi 10 kali, saudara. Orang yang syahid andai dikasih kesempatan balik ke dunia, kata Nabi SAW, maka dia akan pakai kesempatan balik ke dunianya bukan kapok, bukan ngindarin, malah untuk syahid lagi kedua kalinya. Kalau dihidupin lagi ketiga kalinya, dia bakal syahid lagi yang ketiga kali, dihidupin lagi keempat kali, terus sampai 10 kali. Tidak akan berhenti dari syahid. Kenapa? Karena sudah lihat bagaimana istimewanya dan besarnya serta keagungannya orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu. Jawab yang kompak, kira-kira kalau begitu para syuhada mulia atau tidak? Kurang kompak, mulia atau tidak? Agung atau tidak? Derajatnya tinggi atau tidak? Dahsyat atau tidak? Berarti malam ini kita hadir daripada haul mereka, beruntung atau tidak? Bersyukur atau tidak? Berkah atau tidak? Alhamdulillah. Saudara, sebagai closing statement yang ingin saya sampaikan, mereka para syuhada sudah mulia. Mereka sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka para pembunuhnya, saudara, siap-siap di dunia akan hina, dan kalau mereka tidak tobat dengan cara yang benar, di akhirat akan lebih hina lagi, saudara. Kelihatannya seolah-olah syahid sudah di framing sebagai orang-orang jahat, mereka sebagai pelaku kejahatan sehingga dibunuh dan lain sebagainya. Silahkan, manusia bisa berkilah, tapi Allah maha tahu, saudara, dan hati nurani nggak bisa bohong. Seluruh rakyat Indonesia saat itu tahu apa yang terjadi, saudara. Ketika kejadian itu ada puluhan ormas yang mengeluarkan pernyataan sikap
ormas-ormas nasional mengecam kejadian tersebut, saudara. Semua juga rakyat Indonesia tahu apa yang terjadi, paham semua dagelan ini, saudara. Maka catat baik-baik omongan saya, mereka para syuhada mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, para pembunuh 6 syuhada, siapapun mereka, baik eksekutornya atau aktor intelektualnya atau orang yang ada di belakangnya, mereka hina sehina-hinanya, hina di dunia, hina di akhirat, dan akan terus dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara. Takbir! 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 Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak. Siap terus berada di barisan para syuhada? Siap melanjutkan perjuangan para syuhada? Siap terus jaga para ulama? Siap terus ikut komando imam besar? Siap perjuangkan hak-haknya para syuhada? Siap perjuangkan musuh, siap lawan musuh-musuh para syuhada? Semua angkat tangannya. Takbir! 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 Sallu ala nabi.